Gara-gara masalah sepele, belasan anggota perguruan silat di kota Solo tega menghajar teman seperguruan, bahkan diselomot rokok. Pas latihan saya disulut rokok juga, Pak. Sebanyak 14 tersangka kasus pengeroyokan di Kampung Sewu, Kecamatan Jebres dibekuk aparat. Dari 14 tersangka itu, 3 tersangka diantaranya merupakan anak di bawah umur dan 2 tersangka berjenis kelamin perempuan. Para tersangka, diantaranya IFL, AFS, MAA, ZRK, BPM, KFS, AN, ASJ, MDP, YS, dan MI. Sementara untuk tersangka di bawah umur RSD warga Laweyan, MRD warga Joyosuran, dan warga Sangkrah. Kapolresta Solo, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, masing-masing tersangka melakukan tindak kekerasan dengan melakukan pemukulan, tendangan, dan bahkan menyulut rokok ke tangan korban. Kejadian berawal ketika korban berinisial FS mengunggah video di medsos menggunakan pakaian atribut salah satu perguruan silat. Video itu diunggah pada awal April tahun 2022 lalu. Sementara itu, para tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban pada Minggu tanggal 24 Mei lalu. Salah seorang tersangka mengundang korban di tempat kejadian perkara di SD Beton Kampung Sewu mengklarifikasi perihal konten yang diupload di medsos. Setelah diklarifikasi, salah seorang seniornya meminta untuk dilakukan sambung atau duel di TKP tersebut. Setelah duel 3 ronde disuruh untuk istirahat dan diberi minum. Setelah itu, sebanyak 14 orang secara bergiliran melakukan tindak pidana pengeroyokan. Disinggung mengenai kondisi korban, Ade mengungkapkan, dia mengalami luka lebam di kepala bagian belakang sebelah kiri, memar di bagian dada, tangan kiri memar, kaki sebelah kiri memar, dan kaki sebelah kanan lebam. Sementara itu, salah satu tersangka yang mengaku bernama Boncel melakukan tindakan menyulut rokok ke tangan korban. Dia mengaku, tindakan itu dilakukan lantaran ketika masa latihan dia juga sering menerima perlakuan yang sama dari para seniornya. Saya disulut rokok juga, Pak. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat kedua KUHP junto pasal 170 ayat 1 KUHP. Ini ke arah mana ini? Yang juga berhasil diungkap oleh tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta juga terhadap kasus yang serupa, yaitu tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang maupun barang. Di mana dari kasus yang terjadi, tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta berhasil melakukan upaya paksa penangkapan terhadap 14 orang tersangka. Ini juga sama fenomena perguruan bela diri seperti itu. Di mana tindak pidana terjadi, tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang terjadi sebagaimana laporan polisi nomor LPB 171 tanggal 26 April 2022. TKP-nya di halaman SD Beton, Jalan Gotong Royong, Kelurahan Kampung Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 pukul 22.00. Adapun ke-14 tersangka yang kita lakukan upaya paksa penangkapan ini, 3 diantaranya adalah anak di bawah umur. Jadi 11 orang adalah dewasa dan 3 orang adalah anak di bawah umur. Dan dari anak di bawah umur ini, 2 diantaranya adalah tersangka wanita, dan yang dewasa juga adalah tersangka wanita. Jadi ada 14 ini, 12 orang adalah tersangka pria, dan 2 tersangka lainnya adalah wanita. Dan dari 14 orang itu, 3 orang tersangka merupakan anak di bawah umur. Di mana masing-masing tersangka, yang pertama atas inisial IFL, warga Kelurahan Jebres, Kota Surakarta,
Kemudian yang kedua tersangka AFS, juga warga Jebres, Kota Surakarta. Kemudian yang ketiga adalah tersangka MAA, warga Mojolaban, Sukoharjo. Yang keempat atas nama tersangka ZRK, warga Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Kemudian yang kelima atas nama tersangka BPM, warga Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Yang keenam atas nama tersangka KFS, warga Polokarto, Sukoharjo. Kemudian tersangka yang tujuh atas nama AN, warga Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Yang kedelapan atas nama tersangka ASJ, warga Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Yang kesembilan atas nama tersangka MDP, warga Polokarto, Sukoharjo. Yang ke-10 atas nama YS, warga Kelurahan Panularan, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Dan yang ke-11 adalah tersangka MI, yang merupakan warga Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Jadi ke-11 tersangka ini dalam kategori dewasa. Satu diantaranya adalah tersangka wanita. Kemudian 3 orang tersangka lainnya ini masih di bawah umur, di mana masing-masing inisialnya adalah RDS, umur 17 tahun 8 bulan, warga Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Kemudian yang kedua atas inisial MRD, umur 17 tahun lebih 4 bulan, warga Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Dan yang ketiga adalah DP, umur 17 tahun lebih 2 bulan, warga Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Jadi ke-14 tersangka ini masing-masing melakukan tindak pidana kekerasan, baik itu dengan cara memukul, kemudian menendang, termasuk mematikan atau menyulutkan puntung rokok ke tangan korbannya. Di mana tindak pidana yang terjadi ini berawal dari ketika korbannya atas nama FS itu kemudian mengupload di media sosial dengan menggunakan pakaian yang terdapat atribut salah satu perguruan bela diri, di mana setelah diupload di medsos seperti itu kemudian dimonitor oleh para seniornya ini, di mana korban FS dianggap belum waktunya untuk menggunakan pakaian yang menggunakan atribut dimaksud, atribut perguruan bela diri dimaksud, karena baru sebatas latihan dan belum disahkan sebagai warga perguruan bela diri dimaksud. Jadi korbannya ini sudah mengikuti latihan tapi belum mengikuti prosesi pelantikan sebagai warga dari perguruan, salah satu perguruan bela diri dimaksud. Itu yang kemudian oleh salah satu tersangka, korbannya ini kemudian diundang ke TKP, yaitu di halaman SD Beton, Jalan Gotong Royong, Kelurahan Kampung Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, untuk mengklarifikasi perihal konten yang kemudian di-upload di media sosial. Menurut korbannya sendiri bahwa akibat men-share konten tersebut, itu sebelumnya sebenarnya korban sudah mengklarifikasi dan dianggap sudah selesai. Tapi kemudian pada bulan April 2022 ini kembali diunggah kembali dan kemudian berakibat pada korban ini kemudian diundang oleh salah satu tersangka untuk datang ke TKP untuk mengklarifikasi perihal penggunaan pakaian yang menggunakan atribut dimaksud, di mana oleh kelompok tersangka ini dianggap bahwa korban ini belum saatnya, belum berhak untuk menggunakan atribut dimaksud karena belum dilantik sebagai warga oleh salah satu perguruan bela diri dimaksud. Setelah diklarifikasi, kemudian salah satu seniornya ini itu kemudian menyampaikan kepada korbannya untuk dilakukan sambung. Sambung itu istilah duel seperti itu.
Tapi ini tidak dilakukan di tempat latihan ya, tapi di TKP. Kemudian salah satu senior ini mengundang murid lainnya, kemudian dilakukanlah sambung seperti itu. Setelah dilakukan duel seperti itu atau sambung itu, kemudian selama 3 ronde, kemudian korbannya disuruh untuk istirahat seperti itu. Istirahat, kemudian diberi minum. Setelah itu disuruh berdiri lagi, dan itulah kemudian ke-14 tersangka kembali secara bergiliran melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap korbannya, baik dengan menggunakan tangan, tendangan, dan ada juga yang menyulut puntung rokok ke tangan korbannya, seperti itu. Barang bukti yang berhasil kita sita itu satu kaos warna hitam berlogo salah satu perguruan bela diri, yang ini kemudian disinyalir sebagai sumber daripada ataupun penyebab daripada kelompok tersangka itu melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap korbannya. Kemudian kita lakukan juga penyitaan terhadap dokumen elektronik yang kita kemudian lakukan pada saat dilakukan penyelidikan dan penyidikan, dan kemudian ke-14 orang tersangka berhasil kita lakukan upaya paksa penangkapan. Untuk korban sendiri mengalami luka lebam di kepala bagian belakang sebelah kiri, dada memar, tangan sebelah kiri, kemudian terdapat memar di tangan sebelah kiri, kaki sebelah kiri bengkak, dan kaki sebelah kanan lebam. Untuk ancaman, untuk pasal yang kita terapkan terhadap ke-14 tersangka ini adalah pasal 170 ayat 2 ke 1E KUHP, junto pasal 170 ayat 1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. Untuk penangkapan sendiri terhadap 14 tersangka, terdapat penangkapan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2022 di rumah masing-masing. Sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada ruang sedikit pun bagi segala bentuk aksi premanisme, kekerasan, intoleransi, dan radikalisme. Saya pastikan penegakan hukum secara profesional dan akuntabel akan kita tegakkan demi untuk memelihara Kamtipmas tetap kondusif di Kota Surakarta. Ketua Rayon. Gimana alasan sampean kok bisa nyuruh korban ini sambung dengan salah satu? Itu sebenarnya saya sudah konfirmasi sama pelatih sana dan diiyakan. Pelatih sana mengiyakan untuk sambung siswa sama siswa. Sudah diizinkan? Sudah. Dia juga mengizinkan, Pak. Dan korban sudah bersedia juga untuk disambungkan. Ya. Terus setelah sambung itu kemudian ditindaklanjuti lagi, ada pemukulan lagi terhadap korban. Itu gimana ceritanya itu? Itu saya juga, apa itu bagian dari sambung atau itu apa lagi? saya juga sudah konfirmasi, Pak, sama pelatih sana juga. Kalau disangoni, istilah disangoni itu ya dikasih pembelajaran kayak ditendang sama dipukul 1 kali. Oh, istilahnya disangoni. Iya. Yuk, disangoni yuk. Menyulut rokoknya itu enggak? Yang kalau ada menyulut rokok itu bagian daripada nyangoni tadi. Itu bukan dari saya, Pak, bukan dari Rayon Sewu. Dari mana itu? Itu namanya Mas Buddha. Ini, Pak, orangnya. Yang mana? Aduh, naik kendel tumoy. Kenapa kamu bisa menyulut rokok itu? Rokok itu kemana? Dan dulu saya bisa pakai itu, saya pas latihan saya disulut rokok juga, Pak. Enggak. Sudah, Pak, sudah. Dan sama kakak kelas. Itu juga bagian dari jurus, Mas, nyulut itu. Tidak. Nangoni kan. Pelatih. Depanku ada pelatih. Jadi yang mukul itu dari rayon-rayon banyak ya, dan bukan dari satu rayon. Ya rayonnya ini. Ketua rayon ini. Ini ketua rayonnya. Banyak rayon gabungan atau satu orang? Satu Banyak rayon? gabungan, Pak. Loh, yang mukulin gabungan berarti? Iya, Pak, saya juga enggak tahu, Pak. Loh, Dan Rayon Sewu itu beberapa tok, Pak.
Berapa rayon, Mas? Kurang tahu, Bu. Jadi setelah salah satu orang tersangka membawa korbannya ini ke TKP, kemudian tersangka tersebut men-share ini ke grup WhatsApp dari kelompok tersebut. Sehingga kemudian bahwa korban sudah kita bawa ke TKP, akhirnya kemudian tersangka lainnya mendatangi TKP di Masuk. Oke, sampai dan Bukan dulu. Pan. Prosesi tadi atau Prosesi, Dan? ini ke arah mana ini? Ke arah mana sana?